Aku adalah orang yang kejam. Aku berusaha sekuat tenaga menyelamatkan ketiga pahlawan wanita itu. Hanya untuk menulis ulang nasib kematian dini. Aku pernah bepergian. Mengunjungi seorang dokter terkenal untuk seorang guru nasional wanita muda dengan penyakit mata. Dengan rajin membantu putri Mensyah Jenderal yang sangat diracuni. Semua berselimut obat. Perlindungan lagi dan lagi. Tomoko gelap dengan kaki patah. Tapi mereka masih bermata dingin. Andai aku bisa segera mati. Dan api mulai menyala. Membuatku menyeberang ke sistem dengan segenap perasaan baikku. Tebus kesempatan untuk Death Shield. Setelah istana mati. Aku menjadi patokan dengan kekerasan. Aku mendengar banyak hal saat bepergian. Misalnya Pangeran keempat, yang selalu tak populer. Karena pekerjaan, berjasa menyelamatkan pengemudi. Selain itu, dia adalah guru kekaisaran wanita dari dinasti. Ramalan takdir. Sekarang Segel telah membayangi sekelompok pangeran dan putri. Mendapatkan hak untuk mengkhianati negara. Misalnya, yang sesuai adalah Pangeran ketujuh yang pernah disukai oleh orang suci. Meninggal dalam kebakaran. Tapi setelah dia meninggal, rumah itu menemukannya dan istana. Bukti yang relevan. Gerbang suci wanita. Konon bahkan yang satu. Mayat tak dikenali dibakar api. Telah ditemukan. Disumpah lagi. Pada akhirnya, cinta masih menyakitkan. Kudengar bahwa ini adalah salah satu yang paling disukai wanita pangeran ketujuh. Keluarkan dan serahkan pada pangeran keempat. Dan dia diberi imbalan untuk itu. Ia langsung pindah ke mensyahan pangeran keempat untuk menikmati kebahagiaan. Aku tak peduli itu mabuk atau tidak. Aku penasaran seberapa tampan wanita ini. Tertarik 4 kaisar. Putra akan memasukkannya ke mensyahan tanpa memedulikan reputasinya. Siapa yang tahu? Namun, konon wanita itu masuk ke mensyahan pangeran keempat belum lama ini. Nona di Mensyah Jenderal menjawab. Apa hubungannya dengan kantor jenderal? Mendengarkan gosip itu, mau tak mau aku menyelah. Itu wajar karena itu Nona Liu. Aku juga mencintai pangeran keempat. Aku lama berharap bahwa aku akan menjadi orang pertama yang masuk ke 4 kaisar. Yang lain di Mensyah merobeknya satu demi satu. Mata lebih dari cerah. Aku jadi bersemangat dan berkata lagi bahwa aku mendengar bahwa Lianaimu bermain. Semua orang mengerjap dan mengerti. Aku puas. Tidak peduli sama sekali. Aku juga anggota pusat gosip. Bagaimanapun, kakakmu yang meninggal. Apa hubungannya denganku, Amu? Akibatnya, ketika aku hendak pergi, aku dihentikan lagi. Heather. Jarang serius. Pembicara memperingatkanmu untuk tidak mengucapkan kata-kata itu lagi. Apalagi tidak di depan orang-orang di karavan itu. Kalimat terakhir piano merendahkan suaranya. Aku sedikit bingung. Tapi dia tidak menanggapinya terlalu serius dan mengangguk. Sampai malam. Karavan berkata dengan wajah datar bahwa tuannya mencariku. Maka kutahan tatapan membunuhnya. Mengangkat tirai kereta. Nona, apa yang harus Anda katakan? Saat mata dingin pihak lain lewat. Seketika terhalang. Aku dikejutkan oleh guru nasional wanita. Aku mengenakan buku. Ishihara. Apakah membungkuk 3 penguasa wanita di kolam? Berpegangan di tangannya adalah calon guru nasional wanita. Di belakang rumah Jenderal Nona. Ada juga Shiko wanita musuh di bawah kakinya. Bahkan seekor anjing mencoba membunuhku pada awalnya. Aku tahu bahwa pria kejam pantas mendapatkan nasib tragis. Aku hanya bisa bersusah payah mengobati negara wanita. Mata itu diracuni oleh Suster Wei, Nyonya Mensyah Jenderal. Dan untuk Shiko, wanita yang kakinya dipatahkan oleh pemilik aslinya. Jalanan martir. Pot-pot yang dibuat oleh pemilik kebun semuanya dibawa olehku. Tapi para pahlawan masih menginginkan hidupku. Tidak mungkin. Pada akhirnya, aku hanya bisa memanfaatkan poin plot penting yang akan terjadi. Mati suri. Berpikir bahwa aku tidak bisa kembali sih. Lalu hanya tidak ada hubungannya dengan protagonis pria dan wanita lagi. Aku hanya berakhir menjadi gagal selama setahun. Protagonis salah lagi. Aku kembali sadar dan menekan hairan di hatiku. Nona terus tertawa dan menganggapku cocok. Ini juga aku kehilangan posisiku untuk sementara. Sikap mengesankan orang ini memang mirip dengan Leng Qingqiu. Agak mirip.
Tapi bentuk tubuh dan penampilannya sangat berbeda dengan orang itu. Terlebih lagi, saat ini, Leng Qingqiu harus sering membantu Jiang Sui menangani urusan pemerintahan, membersihkan penghalang untuk membawa kembali pedalaman ini. Dan tentu saja aku menunduk dan tersenyum. Jika memang benar musim gugur yang dingin, aku pasti sudah mati sekarang. Pemikiran acak. Tak pernah menyadarinya. Tatapan pria itu tertuju padaku. Dan gelap sesaat. Daceng berkata kau sangat fasih. Hingga tangan yang memegang gulungan itu tiba-tiba muncul di pandanganku. Jari-jari ramping. Sendi yang diartikulasikan. Tapi kata-kata yang diucapkan tak begitu menyenangkan. Mulai besok, silakan tetap di gerbong dan bacakan untukku. Mendengarkan bacaan itu, senyum di wajahku benar-benar kaku. Aku pernah membacakan untuk Leng Qingqiu. Tapi aku tak membaca 4 buku dan 5 buku klasik itu. Tapi yang ada di matanya, buku gambar yang sangat absurd. Leng Qingqiu adalah salah satu dari ketiganya. Yang dengan sikap terbaik. Tapi juga orang yang paling ingin aku mati. Karena dia menghitung. Jiang Sui adalah orang yang memiliki takdir. Dan aku adalah pendosa yang menghalangi takdir. Tapi sebelum aku mengetahui hal-hal ini, saya juga sangat ingin meredakan rasa dingin. Hubungan antara King dan Qiu. Bagaimanapun, dia adalah calon dokter wanita. Jadi saya punya pipi untuk menariknya jadi tergerak. Entry musim gugur yang dingin. Karena hanya pemilik aslinya. Dia memiliki teman terakhir yang mengobati penyakit matanya. Jadi saya mengirim mereka pulang. Tuan memberinya obat lagi. Akibatnya, negara gadis kecil itu tunduk pada hukum karena ini. Hanya karena kaisar menyayangi pemilik aslinya. Dia percaya bahwa orang membuat kesalahan akan dikirim kembali oleh putranya sendiri. Untuk menghindari masalah, saya hanya bisa berdiri di mata orang banyak yang benar-benar bekerja dan beristirahat. Bawa Leng Qingqiu kembali ke rumah lagi. Merasa bersalah. Saya berusaha keras untuk menemukan dokter terkenal baginya untuk menyembuhkan kemampuan aktingnya. Kerja keras membuahkan hasil. Kesukaan Leng Qingqiu. Jadilah yang pertama mencapai normal. Orang-orang memiliki jari emas yang menantang surga ketika mereka menyeberang. Dan departemen saya. Sistem hanya bisa membiarkan saya memeriksa kesukaan. Kurangi risiko kematian. Tapi itu cukup membuatku menangis. Nanti, untuk meningkatkan popularitas, saya menawarkan diri untuk membaca beberapa untuk Leng Qingqiu yang sibuk. 22,5 kg, siapa sangka pembantu kecil itu akan berani. Babak kedua. Itu langsung diubah menjadi lukisan romantis rakyat itu. Pada zaman kuno, bahkan tulisan tangannya ditulis dalam bahasa Jerman. Saya membacanya untuk waktu yang lama sebelum saya menyadarinya. Itu sangat panas di tangan saya sehingga saya membuangnya dalam sekejap. Aku mendongak dengan panik. Tapi saya melihat Leng Qingqiu duduk di sana. Merah di belakang telinga. Orang tua benang putih anggrek. Aku tercengang. Mengatasi itu, hanya ingin menjelaskan. Tapi itu disela oleh Leng Qingqiu, yang membuat Yang Mulia tertawa. Anda tidak perlu terlalu khawatir di masa depan. Suaranya dingin dan jauh dari hatiku. Panduan konsepsi artistik yang sengit telah kembali ke sebelumnya. Tawa yang familiar terdengar di luar pintu. Berapa kali kamu datang? Dia takut dia bahkan harus melihat kebiasaan mendengarkan buku. Ruyan Liu yang datang untuk melihat pertunjukan yang bagus. Sarkasme yang tidak malu-malu dalam suaranya. Seperti air dingin yang dicurahkan. Saya ragu-ragu dan mengembalikan buku itu kepada Leng Qingqiu. Dia tersenyum lagi dan berkata padanya sebelum dia meninggal. Dan saya belum membaca untuk siapapun sejak itu. Lakukan saja upaya yang jujur. Bawa kesukaan 3 protagonis wanita menjadi normal. Berjuang untuk tempat di dunia ini. Kesempatan untuk hidup. Namun, ada apa? Swirl, aku sudah lama tidak bertanya padaku karena orang itu. Dibandingkan dengan beberapa yang pernah saya lihat sebelumnya. Penampilan seseorang hanya bisa disebut halus. Tapi seluruh tubuhnya luar biasa. Ini menjadi agak aneh. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi saya tidak sengaja mengangkat sudut mulut saya. Saya tertawa dan tidak bisa membaca. Suara itu baru saja jatuh. Orang-orang gelap. Cahaya jatuh di wajahku,
tapi akan segera terbuka. Jari-jari yang tergantung di lutut mengencang tanpa sadar. Suaranya terkendali, jadi katakan padaku sesuatu. Hal yang menarik. Saya secara tidak sadar ingin mencari alasan untuk menolak. Tapi detik berikutnya, emas harus muncul di meja kecil. Dan saya senang. Apa yang kamu katakan, Nona? Ini bukan perbaikan kecil barusan. Mau je membukanya. Melek huruf dalam sekejap. Saya sedang berbicara. Sambil memegang emas di pelukannya. Hanya bercanda. Anda harus khawatir tentang mengatakan hal yang salah ketika Anda pergi. Dibandingkan dengan saya mungkin juga membacakan untuknya secara langsung. Dan orang itu tidak peduli bahwa saya tiba-tiba membaca untuk sementara waktu. Suara dingin. Jadi di siang hari. Saya naik kereta dan membacakan untuk Nona Su ini. Simpan angin dan hujan. Saya haus dan saya punya teh untuk diminum. Dibandingkan dengan orang lain. Saya mendapat pekerjaan yang luar biasa. Kau harus menjaga hatimu, nak. Beberapa orang yang dekat denganku tertawa dan memalu bahuku. Lalu dia berkata, jangan bicara tentang sisi lain. Kali ini jika kau memprovokasi Atong untuk tugas ini. Jika Anda tidak bahagia, tidak ada yang akan membantu Anda. Bagaimana mungkin, Yang Mei dengan penuh kemenangan membalas lagi? Atongku takkan sebanding dengan ambisiku. Terlebih lagi, Atongku bagus. Bahkan jika ada yang abadi, itu tidak sebaik dia. Bagaimana saya bisa mengecewakannya? Aku akan menyingsingkan lengan bajuku. Saya akan berbicara dengan mereka tentang hal-hal baik tentang Atong. Tiba-tiba wajah seseorang menegang. Terus menatapku. Sebelum aku bisa bereaksi. Detik berikutnya. Suara dingin dan tertahan terdengar setelah dirinya sendiri. Siapa Atong? Berangin di malam hari. Nona Su ini berpakaian dengan warna polos. Saya tidak tahu kapan harus berdiri di belakang saya. Terlalu pucat. Saya terkejut. Keahlian gemetar. Ayam yang baru dipanggang jatuh ke lubang api. Tertekan, tanpa sadar aku mengulurkan tangan untuk meraihnya. Memamerkan giginya lagi. Kamu anak serakah yang tidak sabar. Ah Chen mengutuk dengan tergesa-gesa. Dia ingin mengeluarkan obat dan melemparkannya padaku. Tapi seseorang lebih cepat darinya. Jari-jari ramping White menggali bola kecil salep. Ujung jari yang dingin di punggung tanganku yang terbakar. Tinta sangat mudah. Menghapus halus salep berlebih. Aku terlalu kaku untuk bergerak. Ada keheningan yang mematikan di sekitar. Hanya penjaga Suan King yang menyetujui Xiao Sheng. Ubah dia, Nona. Tapi segera disambut oleh tatapan dinginnya. Masih sakit. Mata gelap itu menatapku tanpa berkedip. Ketika aku bereaksi terhadap persimpangan samar, aku langsung menarik tanganku. Senyum kering lagi. Nona, Anda menggunakan kunci 0 berkualitas tinggi. Tentu saja baik menggunakannya pada orang kasar sepertiku. Entah kata mana yang membuat orang ini tidak senang. Wajah Suan King langsung tenggelam. Dia hendak mengatakan sesuatu. Tapi membuka mulutmu adalah batuk tumpul. Saya secara tidak sadar ingin menghindarinya. Hasilnya adalah sedikit tindakan. Pergelangan tangan robek erat oleh cengkeraman pria ini. Suaranya bahkan lebih tidak sadar. Ku takut padaku. Bagaimana saya bisa mengatakan hal-hal baik secara refleks? Nona, Anda cantik dan baik hati. Jangan memukuli atau memarahi bawahan Anda. Bagaimana saya bisa takut pada Anda? Semakin Anda dapat berbicara, semakin berat makna di wajah ciuman tangan virtual. Jadi saya diam. Dia berhenti. Jatuhkan matamu. Telah kembali ke penampilan sebelumnya yang benar-benar jelas. Emosi yang tertahan, beginilah caramu memperlakukan dermawanmu. Tatapan para ulama di sekitarnya menjadi aneh. Aku ikut tertawa dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Batuk Suan King semakin parah. Seluruh orang tampaknya jatuh. Saya tidak tahu apakah ada satu. Dia sedang menyandarkan sebagian besar bebannya pada saya. Jika aroma dingin tetap ada di ujung hidung. Saya tidak melihat ke samping. Anggap saja diri Anda sebagai pancang yang meyakinkan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Suan King dibantu masuk ke dalam gerbong oleh pengawalnya sendiri. Salep ditinggalkan di tangan saya olehnya. Hanya sebelum naik gerbong.
Orang ini dengan santai menyebutkannya lagi pada pukul 4. Anda belum memberitahu saya. Siapa atong terbaik di mulut Anda? Botol ini ada obatnya. Banyak uang, pikirku. Lalu dia melemparkan salep ke manset. Adalah tunangan kecil. Suara itu jatuh begitu saja. Tubuh Suan King tiba-tiba menegang. Atong. Dulu dia adalah salah satu dari sekian banyak pelayan di Menshan Pangeran Ketujuh. Sesuatu yang berbeda. Mungkin dia satu-satunya yang akan menghalangiku. Saat aku mati dalam kebakaran. Orang yang mengikutiku tanpa memperdulikan semuanya. Asap dari api melukai tubuh Atong. Setelah aku menyeretnya keluar dan membawanya pergi. Dia koma dalam waktu yang lama. Untungnya, mereka semua selamat. Baton tidak ingat apa-apa dari sebelumnya. Tapi Xingzi menjadi jauh lebih hidup. Aku menyalahkan Aining karena masam dan cemburu, tapi itu bagus. Seperti ini senyum di wajahku semakin tebal. Mungkin berangin di malam hari. Batuk Suan King. Jelas sedikit menyayat hati. Ada penjaga di kiri dan kanan. Saya dengan santai peduli dengan drama, tapi saya tidak terlalu peduli. Sampai larut malam saya bermimpi. Mungkin itu temperamen Suan King dan Leng Qingqiu. Sangat mirip. Saya jarang memimpikan gadis kecil yang tak terjangkau itu. Dokter. Musim gugur yang dingin mencuci bersih. Jadi tinggal di halaman. Kecuali pembantu kecil dari sebelumnya. Tidak ada orang lain. Begitu saya melewati halaman rumahnya. Saya kebetulan melihat tangannya terbakar di ruang teh. Saya ragu-ragu. Akhirnya, dia masuk. "Asi?" dia bertanya dengan lembut. Tidak berani. Karena saya hanya dengan hati-hati mendukungnya untuk mencuci dengan air dingin. Saya minum obat lagi. Saya pikir Leng Qingqiu tidak tahu. Sampai saya pergi. Ia tiba-tiba membuka mulutnya untuk berterima kasih pada Yang Mulia hari ini. Mata yang basah dengan panjang fokus itu jatuh padaku dengan tepat. Aku bahkan menaruhnya di wajahnya. Menangkap efek sentuhan telur. Bohong jika mengatakan kau tak bahagia. Lagi pula, ketika aku terlahir kembali. Dan aku sungguh-sungguh ketakutan. Aku takut isiannya akan terekspos entah kemana. Ketika aku bangun, kepalaku hilang. Tapi untuk ketiga protagonis wanita itu, aku juga sangat ingin menebusnya. Pada akhirnya, aku mengambil tubuh lagu pastoral. Tubuh hidup lagi. Dan popularitas mereka. Itu secara langsung mempengaruhi apakah aku bisa terus hidup. Maka aku berkata dengan gembira, tak apa-apa. Aku masih bersemangat saat itu. Sampai aku keluar dari rumah sakit dan mengambil beberapa langkah. Menemukan diri Anda di kamar mandi. Ketika Anda berbalik untuk mengambilnya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri orang yang mengatakan bahwa dia mengejar Liu belum lama ini. Warna depan dingin. Menangani semua yang saya sentuh. Lengan putih dipotong oleh belati. Itu mendarat ringan di Anglo dan berubah menjadi abu. Saya berdiri di pintu dan menonton sebentar. Apakah Anda tidak masuk dan mengambilnya? Saya menghibur diri dengan mengatakan bahwa ini normal. Bagaimanapun, Leng Qingqiu membenci lagu-lagu pastoral. Itu tidak bisa dihilangkan dalam 1,5 saat. Tunggu sampai aku memperbaiki matanya. Kembalikan saja dia ke protagonis pria. Saya selalu berpikir begitu. Jadi saya berusaha keras untuk menemukan dokter ajaib untuk Leng Qingqiu. Dokter jenius memiliki limpa yang besar. Saya menghabiskan setengah tahun menggilingnya bolak-balik. Orang yang baru saja mengundang pergi keluar gunung untuk menyembuhkan. Tapi berkat itu, setengah tahun itu, saya belajar banyak tentang obat herbal dari dokter jenius. Lebih banyak sarana untuk bertahan hidup. Kemudian, mata Leng Qingqiu sembuh. Dan dia memperlakukan saya jauh lebih baik. Dari waktu ke waktu, dia secara pribadi mengajari saya tugas sekolah saya. Saya pikir kami setidaknya berteman. Sampai hari itu. Saya memergokinya memberitahu Ruyan Liu bahwa pastoral harus mati. Amu yang mesum sudah habis. Suara Chen menyela mimpiku. Dia membangunkanku. Dan jangan lupa untuk mengerutkan kening dan memberitahu Anda. Saya tidak tahu siapa pria di gerbong itu. Tapi itu juga sangat mulia. Ingin aku katakan? Orang dewasa itu memperlakukanmu secara berbeda. Itu hanya iseng. Tidak bisa pergi jauh-jauh.
Aku menganggukkan kepalaku, aku tahu. Itu bagus, Ah Chen bernafas lega dan kembali tertawa. Tapi sekali lagi. Menunggu Anda untuk menjadi sederhana. Anda hampir dapat menyimpan cukup perak untuk menikahi seorang anak laki-laki. Aku menggaruk rambutku. Maaf, hehe. Rapikan sedikit. Lalu aku pergi dengan neban biasa menuju gerbong. Tapi dia dihentikan oleh anak buah Suan King. Nona Man tidak mau mendengarkan buku. Aku tidak terlalu peduli. Aku tidak memikirkannya. Saya belum melihat Suan King selama 3 hari dalam setahun. Baru pada hari keempat saya dipanggil ke gerbong lagi. Musim gugur telah tiba dengan jelas. Ada Anglo di gerbong lebih awal. Seorang wanita dengan jubah janggut memegang sebuah buku. Alis sekarat. Lanjutkan hari ini. Suan King bahkan tidak menatapku. Sikap dingin itu membuatku merasakan hal yang sama seperti malam itu. Itu hanya ilusi. Saya menjawab. Mengambil buku di atas meja kecil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Berbeda dengan buku-buku tua yang sangat kering di masa lalu. Kali ini aku membaca buku bergambar. Saya membaca dan membaca, tetapi saya melihatnya terlebih dahulu. Sampai beberapa saat. Batu keras terdengar di gerbong. Lanjutkan Suan King. Dia diam-diam menyeka darah dari bibir bawahnya dengan sapu tangan. Memegang teh yang sudah dingin akan menjadi keruh. Setelah minum obat, murah hati untuk menghentikan batuk. Nona memandang Suan King. Aku akan melemparkan sapu tangan kotor ke Anglo. Membuatku memanggilnya sesuatu. Detik berikutnya. Suan King berkata dengan kutukan yang sama bahwa dia menatapku dengan tatapan kosong. Ambil sapu tangannya dan usap pelan wajahnya. Terlambat untuk berhenti. Masih kotor. Aku tersenyum padanya karena malu. Melirik sapu tangan itu lagi. Alih-alih berbisik dengan suara tertekan. Sapu tangan ini terlihat bernilai banyak uang. Masih bisa digunakan setelah dicuci. Suan King batuk lagi. Daun telinga yang tersembunyi di bawah rambut hitam sangat kemerahan. Ini seperti mematahkan ketidakpedulian sebelumnya dalam sekejap. Dia memiringkan kepalanya. Beberapa bisikan tidak nyaman jika Anda mau. Ambil saja. Banyak wanita yang saya cetak dengan senang hati. Dan diam-diam mencengkeram sapu tangan di tangannya. Sapu tangan berdarah menutupi luka di telapak tangan. Tidak ada yang terjadi. Dan saya sangat lega. Sangat sedikit orang yang tahu. Darah dokter wanita kecil itu bisa menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Suan King sepertinya tidak memperhatikan tindakan saya. Hanya berkata dengan samar, mari kita lanjutkan. Baik. Selama beberapa hari berikutnya, Suan King tidak mengizinkan saya membaca buku lukisan. Hanya menyuruhku masuk ke gerbong dan mengobrol dengannya. Dia sepertinya melesat ke arahku. Saya sangat tertarik pada hari-hari ketika saya bekerja di biro. Timbal balik. Suan King sesekali memberitahuku sesuatu. Berita aneh yang dia temui dalam perjalanan ke bisnis. Fakta menarik dan berbagai cita rasa daerah. Saya suka mendengar cerita-cerita ini, benar atau salah. Saya tidak menyangka bisa mengobrol dengan Suan King. Ini banyak untuk dibicarakan. Dan semua dugaan dalam diriku memudar. Lagi pula. Sebagai dokter wanita, Leng Qingqiu tidak akan tahu. Hal-hal ini. Jauh lebih tidak mudah didekati. Dia telah tinggal di gedung pemetik bintang untuk waktu yang lama. Sama seperti peri. Tidak ada lagi biji-bijian. Saat kita bergaul seperti ini. Aku dan Suan. Hubungan King secara tidak sadar telah menarik jauh lebih dekat. Sampai suatu hari ketika saya naik kereta. Sekilas, dia melihat penyimpanan obat di tangan Suan King. Ada banyak botol porselen di atas meja kecil. Dia tidak melihat ke atas. Bukankah Anda mengatakan itu mendung dan dingin sebelumnya? Apakah luka lama di tubuhmu semakin gatal dan tak tertahankan? Saya telah belajar beberapa farmakologi dari orang tua saya di keluarga saya. Kiri dan kanan juga kosong, jadi Anda bisa mencobanya untuk saya. Aku berhenti sejenak di kakiku hari itu, kata-kata Ah Chen kembali menggema. Aku ragu-ragu sebentar, tersenyum dan memukul Liu. Hanya kali ini saat obrolan ringan. Saya menyebutkan Ah Tong dengan sengaja atau tidak sengaja. Suan King jauh lebih langsung tentang ini. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Aku menggaruk rambutku. Setelah dengan cermat memeriksa wajah Sia Suan King.
Saya dengan hati-hati mempertimbangkan nada bicara saya, Nona. Dan kau tahu itu. Apa yang kita lakukan? Kebanyakan orang kasar yang kuat. Si kasar ini kadang tidak bicara seirama. Mudah terlalu banyak berpikir saat menganggur. Dan ada jeda. Entah kenapa. Pada sepasang konspirasi mendalam di akhir dinasti Qing. Itu membuatku tiba-tiba tak bisa bicara. Rasanya seolah sekali. Dibuka. Beberapa hal tak bisa dikendalikan. Tapi aku tak bisa. Jadi aku harus gigit jari dan terus. Si Nona baik hati. Perlakukan kaummu dengan sangat baik. Hanya saja selalu ada beberapa yang tak bermata. Mencoba menodai citramu tentang angin sepai-sepau dan bulan. Jika ini mempengaruhi reputasi si Nona, maka dosaku besar. Apakah kau takut mempengaruhi reputasiku? Aku masih takut memprovokasi Atong di mulutmu dan tidak mau. Obat di tangannya beradu dengan suara teredam. Wajah Suan King jatuh. Samar-samar agresif. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Kereta sunyi senyap. Pada akhirnya, Suan King Xian berbicara. Suaramu serak, jangan terlalu banyak berpikir. Aku kepadamu. Hanya karena kamu mirip teman lamaku. Aku menganggukkan kepalaku lega. Hubungan itu menggunakan saya sebagai pengganti. Tapi saya tidak berani bertanya lebih banyak tentang teman lama. Tapi Suan King hanya ragu untuk hidup. Tanyakan lagi apakah Anda sangat menyukai Atong itu di dalam. Tentu saja. Aku keceplosan. Suan King menatapku. Sepertinya aku hanya penasaran kenapa. Aku tertegun sejenak, lalu aku memikirkannya dengan sangat serius. Menyeringai. Mungkin karena hanya Atong yang membuatku tahu. Usahaku belum membuat mereka yang bekerja keras menjadi sia-sia, bukan? Sebagai pastoral, aku berusaha semampuku. Menebus semua orang yang pernah terluka oleh lagu pastoral. Aku juga mencoba. Perlahan mengubah kesan lagu pastoral oleh orang di sekitarmu. Meskipun tampaknya tak berguna. Akan ada sekelompok orang yang menginginkan hidupku. Dan Atong satu-satunya yang akan memperlakukanku dengan baik. Ia menanggapi usahaku. Setidaknya biarkan aku berada di dunia ini. Tak begitu sepi. Di luar berangin. Tirai berhembus. Suhu di dalam gerbong tiba-tiba turun. Suan King terbatuk cemberut. Dia menjadi benar-benar pucat. Bibirnya nyemil, jika terus berlanjut. Aku tidak mendengar dengan jelas. Tiba-tiba terjadi pergolakan di luar. Ini adalah gelombang penjarahan bukit. Pencuri aku memegang belati di pelukanku dengan waspada. Sampai gejolak mereda. Kemudian dia menoleh untuk melihat Suan King. Apa yang baru saja dikatakan wanita itu? Suan King terdiam untuk waktu yang lama. Tanpa membisikkan apa-apa, aku mengangguk dan tidak terus bertanya. Ketika aku hendak turun dari gerobak, Suan King tiba-tiba memanggilku Amu lagi. Aku akan berbalik sebentar lagi. Selanjutnya, aku akan memasuki Gunung Dao. Kudengar para bandit di Gunung Dao itu ganas. Dia berhenti dan kemudian berkata kau akan melindungiku, kan? Dikonfirmasi bahwa Suan King bukanlah ratu musim gugur yang dingin. Saya bersemangat tentang pemberi hadiah top ini yang dapat menghasilkan banyak uang bagi saya. Tentu saja tidak ada pendapat. Jadi tanpa memikirkannya, itu wajar. Bagaimanapun, Anda dibayar. Oke, hanya 4 kata. Alis Suan King langsung meregang. Senyum tipis muncul di wajah pucat itu. Dia berbisik, maka saya akan mengingat kata-kata Anda. Dan aku menganggukkan kepalaku. Agak tidak bisa dijelaskan. Tapi tidak terlalu banyak. Sampai para bandit menyerang karavan. Tidak ada yang mengira. Para bandit akan bercampur ke dalam karavan lebih awal. Saya tidak menyangka kelompok orang ini yang jatuh ke rumput dan menjadi bandit. Mereka semua terlatih dengan baik. Harus bekerja sama secara eksternal. Obrolan membunuh. Tidak terlihat seperti headermaster perampokan. Biarkan saya melindungi Suan King dan pergi dulu. Saya hanya mengambil beberapa langkah. Sebuah panah hujan melesat melewati telingaku. Kegelisahan di hatiku semakin kuat dan kuat. Tanpa sadar aku menarik Suan King, ayo pergi dulu. Aku belum selesai. Suan King memiliki wajah. Dan dia berhenti. Mengulurkan tangan dengan gembira dan menghalangiku di belakang.
Seluruh tubuhku tegang. Menatap lurus ke depan dengan mata dingin. Tak lama kemudian seorang pria muncul dari hutan. Pria itu dalam kegelapan. Tapi saat dia keluar selangkah demi selangkah, wajah semakin jelas di bawah sinar bulan. Seperti hantu. Tapi aku melihat mantra pupilku. Sebuah nama langsung tersangkut di tenggorokan. Bagaimana mungkin Ruyan Liu adalah dia? Ruyan Liu diracuni oleh Pastoral Song. Qiang Lu Jin. Sebelum memasuki rumah, Liu Ruyan telah lama memiliki kesan yang baik tentang pemeran utama pria. Bandingkan keduanya, ia semakin membenci keadaan. Tapi juga dicintai oleh ratu. Untung, aku tak terlambat. Waktu itu, Ruyan Liu benci lagu pastoral. Tapi tetap saja sombong di hati. Gadis sederhana ular beludak. Satu-satunya hal rumit untuk dikatakan adalah racun tulang pada dirinya. Perlu menggunakan darahku sebagai bayangan. Demi memecahkan racun di tubuh Liu Ruyan. Dan aku berdarah lagi dan lagi dalam rasa sakit yang menyiksa. Awalnya, Ruyan Liu masih waspada padaku. Kurasa aku punya motif tersembunyi. Sampai beberapa kali kemudian, dia menyadari bahwa tubuhnya berangsur pulih. Kewaspadaan ini perlahan menghilang. Namun, Ruyan Liu masih membenciku. Aku tidak menganggapnya terlalu serius. Aku hanya ingin mengembalikan kesukaannya seperti semula. Ini Amitabha. Belakangan, protagonis pria berangsur-angsur mendapatkan dan kehilangan. Aku akan mencari alasan. Dibilang kehabisan napas, Ruyan Liu. Lalu mengembalikannya pada protagonis pria. Tapi aku menunduk. Dia tanpa sadar mengusap posisi hatinya. Sesekali panas di dalam sana. Itu ditusuk-tusuk oleh Liu Ruyan. Ia percaya kata-kata protagonis laki-laki. Dan bertekad bahwa racun tulang di tubuhnya tak sepenuhnya terpecahkan, sebenarnya. Dan apa yang kukatakan tadi? Hanya pura-pura mendapat simpatinya. Maka ketika istana sedang panik, Ruyan Liu ingin menekuk hatiku untuk membuat bayangan. Aku ikut bersamanya. Ketika pedang yang kukirim menusuk ke jantungku, aku jatuh ke dalam api. Jika ingin mati, akankah kau mati seutuhnya? Aku. Kenikmatan yang akhirnya kutepis sebelum menggunakannya. Beralih dengan sistem untuk kesempatan hidup. Satu-satunya hal yang membuatku terkejut saat itu, mungkin, adalah Atong yang mengikutiku ke lautan api. Saya hanya tidak menyangka bahwa beberapa tahun telah berlalu sekarang. Kecelakaan-kecelakaan ini semakin banyak. Dan rumah jenderal yang bersemangat tinggi dalam kesan saya. Nona benar-benar berbeda. Hari ini, Liu Ruyan penuh kekuatan. Dia acuh tak acuh. Melihat jari-jari Suan King yang diartikulasikan dengan jelas di haluan. Utusan itu menunjuk langsung ke hati Suan King. Saya tidak bisa berpikir. Mengapa Ruyan Liu muncul di Gunung Dao? Tubuh ketat memikirkan cara untuk keluar. Tapi panah tidak menembak. Seseorang tiba-tiba muncul di sampingku seperti hantu. Hancurkan dan bawa pergi Suan King. Pedang itu melesat di pipiku. Aku sudah berbalik dan mencoba melarikan diri. Akibatnya, tangan dan kakiku terikat dan tidak bisa bergerak. Ruyan Liu mengambil busurnya dan berjalan ke arahku. Aku mengertakkan gigi dan menundukkan kepalaku tanpa sadar. Kekacauan di kepalaku. Aku hanya merasa semuanya kacau. Bukankah seharusnya Ruyan Liu tinggal di ibu kota untuk menemani protagonis pria? Mengapa kamu datang ke Gunung Dao sebagai bandit? Aku terus mengumpat dalam hati. Sampai Ruyan Liu berhenti di depanku. Mencubit daguku dengan jari-jari yang menusuk tulang. Memaksaku untuk mengangkat kepala. Jelas tidak sama sekali. Suara serak terdengar. Ruyan Liu menatap wajahku tanpa berkedip. Tiba-tiba senyum mengejek muncul. Aku tidak tahu ada apa denganmu. Untuk dia gunakan. Aku tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Ruyan Liu. Apa maksudnya? Tapi dia tidak mengenaliku. Aku lega, tapi aku hanya bisa berpura-pura bingung di saat bersamaan. Aku hanya kalah sedikit. Kamu belum selesai bicara. Wajah Ruyan Liu tiba-tiba berubah. Dia melintas cepat ke samping. Sesuatu sepertinya mengenainya. Jatuh lagi. Jingle hancur ke tanah. Dan dengan suara itu, gerakan Ruyan Liu yang awalnya dihindari tiba-tiba membeku. Dia bahkan menderita pisau lempar karenanya.
Tapi dia tidak peduli tentang itu. Hanya membungkuk tanpa sadar. Hampir panik. Aku ingin mengambil barang-barang itu. Benda itu benar-benar rusak. Dia tidak bisa mengambilnya beberapa kali dengan tangan gemetar. Aku dengan cepat memutar mataku. Merasakan bola di tanah. Benda itu terlihat tidak asing bagi Yinging. Amu cepatlah. Suara Achen terdengar tidak jauh. Pisau lemparnya melepaskan ikatan tangan dan kakiku. Aku langsung bangkit dan berlari menjauh. Tapi aku mendengar Achen mendengus. Dan gigi Ruyan Liu yang hampir terkatup. Kau sedang merayu kematian, aku menoleh. Kebetulan aku melihat Ruyan Liu mencekik leher Achen. Ekspresi dingin. Rongga mata kemerahan. Seluruh tubuh memancarkan nafas yang menakutkan. Aku sangat ingin pergi dan menyelamatkan Achen. Tapi baru 2 langkah. Aku tiba-tiba menginjak sesuatu yang keras. Itu barang-barang yang dijatuhkan Ruyan Liu tadi. Aku melihat rumbai-rumbai merah yang berserakan di sebelahku. Dan manik-manik safir. Dan liontin giok teratai yang pecah menjadi beberapa bagian. Alisnya berkedut. Lebih akrab. Memikirkan Liu Ruyan barusan di timur. Watak barat berubah ketika dihancurkan. Dan perawatan untuk mengambilnya. Aku memiliki dugaan yang berani dalam hatiku. Meskipun rasanya keterlaluan. Tapi melihat bahwa Ah Cheng tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku mengertakkan gigi. Berteriak pada Ruyan Liu. Aku bisa membantumu memperbaiki sumsum pedangmu. Aku ingin berjudi. Aku tidak menyangka suara itu jatuh begitu saja. Ruyan Liu tiba-tiba menghentikan tangannya. Mata gelap tertuju padaku lagi. Dan aku menjadi sedikit ketakutan. Dia melepaskan Ah Chen. Datang ke arahku. Aku mundur 2 langkah. Jadi Ruyan Liu berhenti. Dia menatapku dengan tenang dan tiba-tiba berkata, "Namamu Amu." Saya membuat kesalahan. Aku tidak tahu. Di mana dia menenangkan emosi Ruyan Liu? Tiba-tiba tersenyum padaku. Mengulurkan tangan lagi. Beberapa manik-manik dan pecahan teratai berlumuran darah. Ruyan Liu tanpa sadar mengerutkan kening dan panik. Hapus darahnya. Lalu pegang di kedua tangan. Serahkan dengan hati-hati padaku. Suara yang sedikit bergetar. Menyembunyikan beberapa pengekangan represif. Saya ingin sama persis. Apakah itu tidak apa-apa? Saya tidak peduli dengan risiko ketahuan. Terus gigit jari dan mengangguk. Tentu bisa. Bukankah ini pedang sialan yang kubuat sebelumnya? Saya pernah memberi Ruyan Liu telinga pedang. Di hari kelahirannya. Sorotan Sishi dalam ruangan. Pegangannya adalah kepompong terkenal yang telah lama disimpan di rumah harta karun. Blade Spike hanya bisa dikatakan sebagai garis keturunan. Ruyan Liu dulu punya pedang. Namun, pedang itu patah ketika dia memasuki Menshan. Saya pernah melihat Ruyan Liu melihat pedang patah. Penampilan mayat. Bahkan, saat itu, hubungan saya dengan Ruyan Liu telah banyak mereda. Meski bertengkar setiap hari. Tapi aku merasa, permusuhan Ruyan Liu terhadapku seharusnya tidak terlalu besar. Mungkin perlu sedikit dorongan. Jadi saya mengobrak-abrik harta karun untuk waktu yang lama. Ditemukan secara khusus pedang ini. Tapi pedangnya monoton. Jadi saya memikirkannya. Dan mengambil beberapa mutiara dan liontin giok yang tak ternilai harganya. Saya membuat telinga pedang dengan santai. Ruyan Liu mengambil pedang itu. Tapi dia pilih-pilih tentang telinga pedang itu. Dia bahkan ada di hadapanku. Dia langsung melepas paku pedang. Dilempar ke dalam kotak lagi. Ulasan yang tidak diinginkan itu jelek. Bahkan anak berusia 3 tahun bisa melakukannya lebih baik darimu. Saya sangat marah sehingga saya tidak bisa berhenti mengucapkan selamat ulang tahun. Aku hampir tidak repot-repot memberitahunya. Aku selalu berpikir. Ruyan Liu tidak suka telinga pedang ini. Tapi sekarang menatapnya seperti harta karun. Hanya sedikit linglung. Bagaimana perasaan saya setelah saya membosankan? Banyak hal yang tidak benar. Saya dibawa kembali oleh Liu Ruyan dengan produk palsu. Terkunci di halaman terpencil lagi. Duduk di air. Awalnya, Ruyan Liu datang untuk menonton setiap hari. Saya harus berpura-pura terus mengamati dan berpikir. Aku sengaja melakukan kesalahan di depannya. Setelah beberapa kali,
Liu Ruyan sepertinya sudah kehilangan minat. Saya baru saja memberitahu orang-orang bahwa jika tidak ada kemajuan, saya tidak diizinkan makan. Dia bilang aku tidak bisa mengulang dagingnya. Dia membunuh mereka yang dibesarkan di atas gunung. Ingat aku mengutuk. Hanya mempercepat. Ruyan Liu sibuk. Saya tidak melihat siapapun selama berhari-hari. Ketika saya tidak ada hubungannya, saya akan berpikir dan menonton. Bicaralah dengan wali saya. Itu benar-benar membuatku menanyakan sesuatu. Misalnya, Ruyan Liu pergi ke gunung ini 6 bulan lalu. Dia membunuh bos kedua saat itu. Ambil tempat pria itu. Ruyan Liu memiliki kepribadian yang temperamental. Artinya sangat kejam. Langsung menekan sekelompok bandit dan bandit di Gunung Dau. Itu menjadi terkenal dalam waktu singkat. Aku tidak bisa mendengar ular. Tidak mungkin. Taruh penyihir ini. Tuan kedua di gunung dan Liu yang kukenal saat itu. Nona menghubungi sepotong. Mungkin. Apakah terjadi sesuatu yang tidak saya ketahui? Aku sedang berpikir. Aku hanya bisa menghela napas. Apa ini disebut? Untungnya, saya tidak khawatir terlalu lama. Tidak lama kemudian, seorang yang menyamar sebagai bandit membawakanku kabar baik. Pangeran kedua Jiang Sui berinisiatif mengundang bayi itu. Datanglah ke Gunung Dau untuk menekan bandit. Saya hanya perlu bersabar untuk sementara waktu dan menjadi lebih baik. Apa yang terjadi pada yang lainnya? Ah Yan berhenti saat dia mengeluarkan sesuatu. Dia menatapku aneh. Aneh untuk dikatakan. Bandit itu hanya membawamu pergi. Kami semua menebak. Apa ketua naksir sama kamu? Siap merampokmu untuk menjadi suami yang menghancurkan. Aku tersenyum. Ingin melihat saya. Ruyan Liu tidak menginginkan hidupku lagi. Namun, saya tahu bahwa Liu Ruyan sebelumnya mengatakan bahwa dia membunuh orang. Tepat setelah membuatku takut. Saya merasa jauh lebih nyaman. Jadi setelah Yan pergi, aku merasa nyaman. Dia membongkar paku pedang setengah jadi lagi. Ketika Ye Liu Ruyan datang, dia tidak melihat apa-apa. Diamnya bukan berarti setengah selesai. Aku salah baca. Saya membuat alasan acak. Saya pikir Ruyan Liu akan sama seperti sebelumnya. Pergi setelah mengamuk acak. Tapi kali ini dia hanya menatapku dengan serius. Tiba-tiba duduk lagi. Dia mengangkat tangannya dan menuangkan segelas anggur. Saya meminumnya sendiri. Jadi saya tidak bisa tidak merasa menyesal. Siang hari. Mengapa saya tidak berpikir untuk membiarkan Ayan minum dalam anggur ini? Nyalakan bagian ini. Itu diberikan kepadaku oleh mantan musuhku. Ruyan Liu tiba-tiba membuka mulutnya. Dia menundukkan kepalanya dan mendengus dingin. Dia khawatir tentang hal itu. Menyia-nyiakan liontin giok yang tak ternilai itu dengan sia-sia. Dan anak-anak bola berpikir itu dilakukan dengan baik. Aku bersumpah akan memakai pedang terkenal itu. Tidak takut ditertawakan. Kemudian Anda meminta saya untuk mengulanginya? Dan saya berpikir, kamu tahu? Ruyan Liu mengatakan banyak hal pada dirinya sendiri lagi. Kebanyakan dari mereka mengeluh tentang musuhku. Betapa tidak disukai. Berapa banyak orang yang menungguku mati? Tapi kamu bilang itu lucu atau tidak? Benarkah? Setelah pria itu meninggal, banyak orang ingin dia marah. Ruyan Liu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ujung mata yang sedikit terangkat di bawah Huguang. Tampaknya diwarnai dengan sayap merah. Jelas berbicara tentang kebencian. Tapi kesedihan di mataku begitu kaya sehingga akan meluap. Aku terkejut. Toples anggur di atas meja kosong. Saya pikir orang ini sudah mabuk. Seseorang menghabiskan bidak catur yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukan makeover. Asupan istana depan akan memainkan keberadaannya untuknya. Orang lain telah mengubah darah mereka. Melakukan hal terkutuk itu, tetapi meminta ketenangan pikiran. Tapi aku ingin berbeda dari mereka. Mata ular berbisa tertuju padaku. Ruyan Liu tiba-tiba tersenyum pada Amu. Tebak jika saya menemukan orang itu. Bagaimana Anda akan memperlakukannya? Ini tidak seram seperti kram dan pengelupasan. Aku menelan ludahku tanpa sadar. Untuk sesaat. Saya curiga Ruyan Liu mengenali saya. Dan aku sedang memikirkan strategi. Tiba-tiba tidak ada suara di depannya.
Aku mendongak dan melihat Ruyan Liu menopang kepalanya. Aku memejamkan mata dan istirahat. Manset lebar jatuh. Mengekspos keputihan. Bekas luka memilukan di lengan. Saya terkejut. Itu bekas luka yang tertinggal setelah sapu tangannya dicabut. Liu Ruyan telah berlatih seni bela diri sejak kecil, mengunjungi gunung dan melihat pohon. Saat dia dalam suasana hati yang baik sebelumnya. Dan akan menggunakan beberapa pedang di depanku. Pedang Qi sangat menakjubkan. Semangat tinggi. Saya sangat kagum saat itu sehingga saya lupa dan Ruyan Liu bertengkar. Tapi kemudian, Ruyan Liu berhenti menggunakan pedangnya di depanku. Karena dia salah paham bahwa aku sangat. Jadi protagonis pria dari desain itu terluka. Saya menjelaskan bahwa yang lewat adalah Ruyan Liu. Sayangnya, dia menatapku dengan mata merah. Menggertakkan gigi. Saya pikir Anda seserius yang Anda katakan sebelumnya. Direformasi. Tapi aku tidak berharap kamu berbohong padaku sepanjang waktu. Pedang dikirim pada hari ulang tahun. Ruyan Liu juga melemparkannya ke tanah. Jika Anda menggunakannya, itu akan mengotori tangannya. Tapi itu juga sudah lama sekali. Namun, sejak pertemuan ini, saya rasa saya belum pernah melihat Ruyan Liu menggunakan pedang. Tidak ada yang salah kecuali sumsum pedang itu. Aku bahkan belum pernah melihat pedang yang dibawanya. Ditambah itu membuatku sedikit mudah tersinggung dan menggaruk rambutku. Saya pikir saya harus pergi secepat mungkin. Setelah datang ke protagonis dan plot atau sesuatu, saya benar-benar tidak dapat menemukan sesuatu yang baik. Aku hanya ingin bisa hidup. Tetapi sebelum saya dapat menemukan kesempatan untuk mendeteksi produk palsu, saya dilemparkan ke penjara bawah tanah oleh Ruyan Liu. Tanpa alasan, Anda bahkan tidak perlu melakukan miansui secara offline. Jadi, bisakah saya tetap bertahan sampai pahlawan wanita naik gunung untuk menekan bandit? Dan saya berpikir sendiri dengan sangat sedih. Terkunci selama 2 hari. Selain makan sehari-hari, tidak ada yang datang ke sini lagi. Jadi saya melihat sekeliling dan memecahkan kunci dengan tangan kosong. Ruang bawah tanahnya besar, jadi, aku sendirian. Aku berkeliling mencari jalan keluar. Saat saya berjalan, saya menemukan penjara air lain. Lalu Nona Su. Aku pikir, Suan King ditinggalkan oleh bawahannya lebih awal. Tapi aku tak menduga. Dia dikurung di lubang air untuk produk palsu. Rambut hitam berserakan di belakang. Tubuh bekas luka. Noda darah yang direndam dengan etiket putih. Dan tubuh bagian bawah minum dalam limbah. Ini berantakan berdarah. Aku menarik napas dalam-dalam. Penyelidikan yang cermat, apakah Anda masih hidup? Orang yang awalnya diam perlahan membuka matanya. Wajah pucat. Dia mengeluarkan senyum. Tampaknya gadis kecil itu seharusnya tidak mati. Suan King berkata. Orang-orang yang dikirim oleh Istana Kekaisaran untuk menekan para bandit sudah berada di kaki gunung. Ruyan Liu seharusnya tidak punya waktu untuk peduli dengan penjara bawah tanah saat ini. Maksudmu kita bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Suan King sedikit berkeringat. Ini kesempatan terakhir. Ini terhubung ke gunung belakang. Orang-orang saya sudah siap. Aku hanya perlu mengganggu gadis Amu untuk membawaku pergi. Itu bukan masalah. Aku menyentuh ujung hidungku. Lalu lompat ke dalam air. Dengan paksa merobek rantai di tubuh Suan King. Apakah ini baik-baik saja? Suan King menatapku kosong. Saya ingin mengatakan sesuatu, tetapi saya tidak mengatakannya pada akhirnya. Hanya mengangguk diam, tolong. Oleh karena itu, saya berbelok ke kiri dan ke kanan di penjara bawah tanah dengan Suan King di punggung saya. Mungkin benar seperti yang dia katakan. Orang-orang dari pengadilan telah memberi label produk palsu. Keamanan di penjara bawah tanah tidak tinggi. Segera tiba di tempat yang terhubung dengan gunung belakang. Setelah Suan King mengeluarkan peluit. Butuh saya sedikit lebih jauh ke belakang. Jelaskan bahwa mereka akan meledakkan tempat ini. Aku menganggukkan kepalaku dan membuat suara keras. Raut wajah Suan King sangat santai. Setelah kami tiba-tiba merebus kata-katanya untuk setengah hadiah. Suara Suan King serak. Kau berjanji akan melindungiku. Saya memang mengatakan itu. Saya tidak bersalah dengan kesan bahwa ujung jepit rambut di tangan saya langsung menghadap leher Suan King.
Dan ia kembali menghela napas. Tapi saya berjanji untuk melindungi pengusaha Suan King. Guru nasional wanita Dafeng Leng Qingqiu. Tuan Leng lebih mahal dari satu orang. Pikirkan tentang itu. Aku tidak butuh perlindungan penawar kecilku, kan? Suara itu baru saja jatuh. Saya jelas merasakan sudut tajam tubuh orang ini. Dan aku sangat curiga awalnya. Sampai Ruyan Liu muncul. Dan aku selalu mempercayai instingku. Leng Qingqiu 4 menyetujui. Saya memiliki beberapa sakit kepala. Saya tidak bisa menahannya. Mengapa repot-repot? Aku sudah mati sekali. Kalau dipikir-pikir takdir buatan manusia yang selalu kamu ikuti. Tidak lagi menjadi ancaman. Kenapa kau berpegangan padaku? Omong-omong, aku hanya bisa sedikit marah padaku. Kupikir aku tak melakukan kesalahan. Sebaliknya, setelah saya memakainya. Itu sangat membantu mereka. Mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi sekarang? Namun, saya tidak tahu kata mana yang merangsang musim gugur yang dingin. Selalu sangat. Dokter wanita dingin. Menjentikan pergelangan tanganku. Sesak napas dan kamu tidak akan mati. Mungkin masih berdenyut. Biarkan dia bangun sedikit. Leng Qingqiu menutup matanya. Kata demi kata, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku lapar. Jepit rambut di tanganku bahkan belum dibuka. Kalau begitu tolong ganggu dokter wanita sekarang. Tolong bawa aku keluar dulu. Saya tidak percaya pada Leng Qingqiu. Tapi aku harus mengandalkannya untuk keluar dari sini. Leng Qingqiu tidak berkata lagi. Ada banyak orang berjalan di luar. Leng Qingqiu meminta mereka untuk mundur terlebih dahulu. Tapi aku tetap khawatir. Oleh karena itu, memaksanya memakan racun yang kubuat sendiri. Sebelumnya, saya belajar beberapa metode dari dokter tua. Kemudian, ia menjadi dokter setelah lama sakit. Aku tersenyum malu. Saat aku aman, alam akan menawarkan penawarnya dengan kedua tangan. Saya pikir Leng Qingqiu akan marah. Aku tidak menyangka dia tiba-tiba terkekeh. Aku hanya ingin kamu berbakat. Saya kira saya pasti telah belajar banyak darinya. Ini juga bagus untuk memiliki cara bertahan hidup di tubuh Anda. Selesai berbicara, Leng Qingqiu terdiam lagi. Begitu banyak luka, suaranya sangat tajam. Setiap kata tampaknya telah dipahat terbuka dan diperas. Apakah itu sakit? Sebenarnya tidak apa-apa. Aku berjalan keluar. Ini seperti berbicara tentang keluarga. Saya tidak tahan pada awalnya, tetapi kemudian saya terbiasa. Apakah Anda ingin hidup setelah semua? Kau harus bayar lebih. Kamu membenciku karena mematahkan kakiku. Bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan ini? Leng Qingqiu juga berhenti. Nada kepala sedikit miring, yakin kamu membenciku. Ya, ada beberapa pada awalnya. Jadi saya memikirkannya. Jawab dengan jujur. Tapi kemudian aku tidak peduli lagi. Saya baik kepada orang-orang ini. Sembuhkan orang-orang ini. Saya hanya ingin meningkatkan popularitas mereka. Popularitas orang-orang ini membuatku tetap hidup. Ini sebenarnya kesepakatan. Bahkan tanpa api. Saya juga akan menemukan kesempatan untuk pergi nanti. Karena bagaimanapun juga aku bukan pastoral sejati. Saya bisa memalsukannya untuk sementara waktu. Tapi aku tidak bisa berpura-pura selamanya. Satu-satunya hal yang tidak saya duga adalah, bahkan dengan semua usahaku, orang-orang ini masih ingin aku mati. Tapi selain ini, mereka tidak berlebihan. Leng Qingqiu mengajari saya sains. Koleksi buku yang dia bawa juga terbuka untukku. Memberi saya banyak wawasan. Meskipun Ruyan Liu menertawakanku. Tapi itu juga membantuku memperbaiki kuda-kuda dengan serius. Mengajariku beberapa trik menyelamatkan nyawa. Ada kata lain, kamu harus membenciku. Musim gugur dingin dan datarnya. Tapi tangan yang tersembunyi di balik manset lebar itu gemetar. Dia bilang aku tahu kamu bukan pastoral. Tapi dia masih ingin Ruyan Liu membunuhmu. Pastoral harus mati. Bahkan jika dia bukan lagi orang yang sama. Leng Qingqiu menemukan identitas saya sangat awal. Aku terdiam sesaat. Dia tersenyum acuh tak acuh, tetapi minatnya berbeda. Anda adalah guru kekaisaran wanita Dafeng. Untuk Dafeng. Itu normal untuk menghapus akhir saya.
Masih akan sedih jika dipaksa. Tentu saja marah-marah. Tapi saya selalu berpikiran sangat terbuka. Tapi kamu bukanlah akhir. Leng Qingqiu Didi membuka mulutnya. Aku tiba-tiba tertawa lagi, itu salahku. Aku tak mengerti apa yang dibicarakannya. Garis pandang berangsur-angsur melebar. Pedang hendak meninggalkan gunung belakang. Sarafku yang tegang sedikit rileks. Jadi beberapa kebingungan juga ingin dipecahkan. Ada apa dengan darah yang ada padamu? Aku awalnya mengandalkan darah Leng Qingqiu untuk menilai dan menebak. Tapi menurut makna Liu Ruyan sebelumnya, orang ini telah mengubah darahnya. Benar-benar terlalu besar. Bagaimana aku bisa menyerah besar? Negara Phoenix NU mengandalkan kekuatan darah untuk memprediksi. Pedang takdir telah menurun. Beberapa orang tahu bahwa kekuatan garis keturunan ini memiliki kegunaan lain. Aku sedang bertanya dengan santai. Tapi tidak berpikir. Leng Qingqiu benar-benar menjawabnya untukku. Alismu berkedut, tunggu sebentar. Samar-samar aku merasa ada yang salah dengan ucapanku selanjutnya. Aku hanya ingin menyela, tapi aku tak berhenti. Kubah hidupmu untukmu. Mata kelam Amu menatapku dengan tenang. Seolah menunggu reaksiku. Dan aku mengerjap. Apakah setengah detak lebih lambat? Dokter, apakah aku akan mati sebelum waktunya kelak? Tidak, apakah kau akan mati? Tidak boleh begitu, aku kehilangan napas. Berjalan menuju kuda-kuda yang sudah siap dan tunggu aku pergi. Kakak, aku akan memberikannya padamu. Tapi suara itu jatuh begitu saja. Aroma tiba-tiba keluar dari hidung. Tangan dan kaki langsung lembut. Aku tak menyadarinya dengan benar. Menoleh kaget. Tapi mendapati sisi Leng Qingqiu. Entah kapan muncul sosok lain. Dia sedang menertawakanku. Tapi itu dikatakan kepada Leng Qingqiu, Anda lihat. Aku bilang dia tidak berperasaan. Hari aku melihat luka di lenganku. Tidak pernah merasa menyesal. Sekarang aku tahu kamu menghabiskan separuh hidupmu untuk mengubah hidupnya. Pergi tanpa belas kasihan. Sudah kubilang begitu. Rencana pahit tidak memperlakukannya seperti ini. Seorang pria tanpa hati tidak berguna. Menurutku lebih baik menguncinya. Ruyan Liu yang seharusnya turun gunung untuk berurusan dengan istana kekaisaran. Pada akhirnya, aku tetap tidak bisa meninggalkan Gunung Dao. Bahkan orang-orang yang ditinggalkan Ayan untukku untuk membela diri tadi. Semuanya diambil. Leng Qingqiu juga tinggal. Tapi aku belajar sesuatu. Apa yang terjadi? Atau kebenaran? Misalnya, permaisuri yang bijaksana dan bela diri. Yang paling dicintai tidak pastoral. Itu adalah Jiang Sui, pangeran keempat yang telah diabaikan. Karena dia adalah putri permaisuri dan guru kekaisaran sebelumnya. Pastoral hanya untuk istri yang menarik perhatian beberapa orang. Itu penjelasan yang mudah. Sekarang mengapa? Pastoral harus menjadi pangeran yang paling dicintai. Saya telah menemukan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya sejak saya masih kecil. Beberapa pelarian sempit. Sebaliknya, Jiang Sui tumbuh dengan selamat. Pada saat yang sama, dia juga sangat awal. Batu pisau batu yang disiapkan untuk Jiang Sui sebelumnya. Pastoral mempercayai ibunya. Jadi dia mendengarkan permaisuri. Menggunakan obat roh untuk memaksa Leng Qingqiu masuk ke Menshan. Biarkan orang luar menebak bahwa dia pasti akan memenangkan posisi itu. Saya mendengarkan permaisuri lagi. Dia meracuni Ruyan Liu. Liu Ruyan bukan hanya kepercayaan dan dukungan Jiang Sui. Dia. Di balik itu adalah kekuatan militer yang kuat dari kantor jenderal. Oleh karena itu, Jiang Sui harus mengambil tindakan terhadap lagu pastoral. Dari awal sampai akhir. Pastoral hanyalah alat sederhana. Dan yang disebut rumah takdir. Itu hanya guru kekaisaran sebelumnya. Membuka jalan untuk putriku. Kehidupan lagu pastoral dan Jiang Sui saling eksklusif. Jiang Sui pergi ke arah sana. Pastoral harus mati. Itu pastoral, tapi itu bukan dia. Leng Qingqiu mengatakan ini padaku sejak lama. Aku punya perasaan samar bahwa aku ada hubungannya dengan pastoral. Atau lebih tepatnya, sistem dalam diriku. Ini terkait erat dengan lagu pastoral asli. Dia menceritakan alur buku itu. Satu-satunya yang diminta untuk kulakukan adalah bertahan hidup. Dan kini Leng Qingqiu menggunakan kekuatan garis keturunannya.
Mengubah hidupku untukku. Guru berkata bahwa sejak kematian, aku masih merasa gelisah. Aku selalu merasa bahwa aku akan berada di sudut. Mati tanpa suara. Maka aku masuk ke biro pengawalan. Menghasilkan uang sambil melakukan perjalanan ke selatan dan utara untuk melihat. Walau aku sedikit kasihan pada Atong. Tapi jika kalian tak tinggal bersama dalam waktu yang lama. Bahkan jika suatu saat aku benar-benar mati. Atong tak akan begitu sedih. Hanya saja kali ini setelah Gunung Penyihir Agung. Aku masih merasa tak bisa mati. Jika beberapa dugaan tak bisa diverifikasi. Setelah kebakaran. Sistem pada diriku tak lagi mengeluarkan suara. Sesaat mengetahui kebenaran-kebenaran ini membuatku takjub. Tapi segera diterima. Aku hanya mengatakan pada Leng Qingqiu bahwa aku tak akan membencimu. Aku tak akan berterima kasih. Dan dia memang menyelamatkan nyawaku. Tapi dia juga menuruti perintah gurunya. Mencoba membunuhku lagi dan lagi. Musim gugur yang dingin tiram respon serak. Pucat seperti hantu. Kini tubuh Leng Qingqiu semakin lama semakin buruk. Tapi dia meyakinkanku bahwa dia tak akan mati. Dan aku menatapnya. Tak mengatakan apa-apa. Bahkan, sampai sekarang. Aku juga tak akan merasa bahwa Leng Qingqiu melakukan hal-hal tersebut. Karena dia memujaku. Dia hanya tahu yang sebenarnya. Sangat bersalah. Gadis kecil ini selalu sangat tegak. Tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi dia hampir membunuh orang yang tidak bersalah. Kapan aku tahu aku bukan miliknya? Bosan di halaman. Saya bertanya lagi pada Leng Qingqiu. Saya selalu berpikir saya adalah penyamaran yang baik. Leng Qingqiu meletakkan gulungan di tangannya. Lihat aku diam-diam. Tiba-tiba tertawa lagi. Andai saja aku yang pertama menemukannya. Saya tercengang dan hanya ingin bertanya dengan jelas. Ruyan Liu menerobos masuk. Leng Qingqiu tidak berbohong padaku. Pengadilan memang mengirim seseorang untuk menekan para bandit. Namun, Ruyan Liu memiliki kesabaran. Siapa yang menghabiskannya? Dia masuk ke akademisi kecil. Masih dengan noda air basah di tubuhnya. Ying-ying baunya sedikit berdarah. Anda tinggal di halaman dan menikmati diri sendiri. Lihat Leng Qingqiu. Ruyan Liu mendengus dingin sarkastik. Kemudian mereka mengusirnya. Tapi saat menghadapku, Ruyan Liu, yang telah kehilangan semua kekuatannya, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, saya hanya bisa masuk ke rumah. Keluarkan apa yang saya tinggalkan. Alih-alih menjadi kaku. Kau bilang kau akan membantuku memperbaiki lonjakan. Liu Ruyan tidak melihatnya, tepatnya, pukul dia. Setelah mengetahui kebenarannya, Ruyan Liu tidak bisa lagi memegang pedangnya. Dia menghabiskan tangannya sendiri untuk menghasilkan darah dengan Jiang Sui. Orang terakhir berlari keluar tanpa henti. Aku memutar bola mata. Saya tidak berencana untuk memperhatikan kata-katanya malam itu Liu Ruyan. Ini benar-benar hanya membuatku takut. Dia tidak membuatku kram. Kunci saja aku di halaman ini. Kemudian ganggu saya untuk membuat ulang lonjakan murah untuknya. Kesal dengan keserakahan. Aku akan jahat, kamu tidak perlu jahat lagi. Apalagi yang ingin kau lakukan? Tangan Ruyan Liu yang mencengkram rumbai itu membeku. Ekspresinya jelas meredup. Aku pura-pura tak melihat. Setelah beberapa saat, dia dengan kejam meninggalkan sebuah kalimat. Jangan lakukan itu. Siapa yang kamu pedulikan tentang hal jelek itu? Ekornya bergetar samar. Yang sedang berkata. Tapi suatu malam, saya melihat Ruyan Liu memperbaiki paku pedang melawan cahaya bulan. Dia dengan hati-hati mengeluarkan pecahan giok. Sepotong demi sepotong. Ini biru dan hitam. Liu Ruyan terlalu fokus. Sedemikian rupa sehingga saya berdiri untuk sementara waktu. Dia bahkan tidak memperhatikanku. Jadi saya menontonnya sebentar dan kembali ke kamar saya. Agar tidak melihat langit. Suasana dalam produk palsu semakin tegang. Liu Ruyan datang ke halaman semakin sedikit waktu. Leng Qingqiu tidak tahu apa yang dia sibuk. Saya kira itu datang ke kepala. Aku hanya tidak mengharapkannya. Orang-orang dari istana kekaisaran akan melawan gunung. Liu Ruyan masih bisa bercabang untuk merencanakan pernikahan besar. Apakah keledai menendang kepalamu? Pagi-pagi sekali.
Saya diseret dari tempat tidur oleh beberapa wanita tua. Terselip di gaun pengantin merah cerah. Cepat ikat bunga merah besar. Dikirim untuk menyembah langit dan bumi lagi. Aku tidak bisa menahannya. Robek kepala Ruyan Liu dan marahi. Ruyan Liu mengabaikanku. Dia hanya mengerutkan kening. Kemudian dengan hati-hati pasang tutupnya dan mencoba menutupinya lagi. Ruyan Liu, aku mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tapi dia memperhatikan mata Ruyan Liu. Itu banyak kemerahan visual. Dia menyeringai padaku. Lagi pula dia akan mati. Anda hanya membiarkan saya mengeluh sekali. Jadi apa? Blade Spike menolak untuk menutupi kepalaku. Harus mengangkatnya untukku. Anda tidak bisa begitu pelit. Ruyan Liu berbisik. Tapi suara itu semakin tercekat. Sampai mataku jatuh di belakangku. Wajah pria itu kaku. Marah. Mengapa selalu ada beberapa hal kotor yang tidak menumbuhkan mata? Jangan naik. Aku mencarinya. Kepala besar. Leng Qingqiu yang juga mengenakan pakaian pengantin. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Kembalikan ke penampilan sebelumnya. Berdiri di dalam dan tersenyum padaku. Yang dingin punya dendam. Aku hanya ingin tenang. Lelucon itu tidak berlanjut pada akhirnya. Karena pangeran keempat Jiang Sui muncul. Hanya saja dia sangat malu ketika dia muncul. Ini tidak seperti menabrak gunung Dao. Sebaliknya, itu adalah guru kekaisaran wanita yang diikat dan dilemparkan ke dalam. Jiang Sui sedang melihat murid Leng King Autumn. Tapi aku segera sadar. Patah hati. Aku tidak menduga. Kaulah yang berkolusi dengan para bandit ini. Saya bukan lagi guru kekaisaran wanita Dafeng. Saat melihat Jiang Sui, mata Leng Qingqiu sepi. Ruyan Liu semakin bereaksi. Jika seseorang tidak menghentikanmu, dia mungkin sudah menembakkan pedang bersulam ke Jiang Sui. Dan reaksi Jiang Sui saat melihat Liu Ruyan sedikit aneh juga. Mata menghindar. Samar-samar bersalah. Tak lama kemudian matanya berbinar. Berteriak pantat menyelamatkanku. Sosok ramping muncul di pintu. Mendengar nama yang tak asing ini, tanpa sadar aku mendongak. Merah padam lagi. Mengapa semua orang sangat menyukai warna merah hari ini? Apakah ini akan menikah dalam ibadah? Nada sarkastik. Entah apakah aku di sini secara kebetulan. Apakah kamu masih bisa meminta segelas anggur pernikahan? Itu dikatakan. Tapi cara pria itu menatapku. Seperti pisau. Aku menatap Wenqi, yang sudah lama tak kulihat, dan berpikir keras. Berbeda dengan Leng Qingqiu dan Liu Ruyan yang dipaksa. Wenqi rela menjadi milik Mugan yang tak bisa dilakukan. Karena dia adalah pangeran tak disukai yang dikirim oleh negara musuh. Satu kaki lagi patah di istana. Tapi sistem itu juga menganggap dia mencoba mempromosikan objek kasih sayang. Tapi mari kita hadapi itu. Selain membantu kaki baik Wenqi, kemudian membantunya menghukum amarahnya dari waktu ke waktu. Kirimkan dia beberapa harta langka. Aku tidak memiliki banyak kontak dengan orang ini. Aku tidak tahu mengapa itu keluar di luar. Berita bahwa dia adalah gadis favoritku. Qi Jiangsui masih menelepon Wenqi. Jadi aku ingat lagi. Kata-kata itu kemudian masuk ke mensyahan pangeran keempat. Tapi aku selalu merasa ada yang tidak beres. Aku mengerutkan kening dan berpikir. Tapi aku tidak tahu apa yang salah. Dari mana asalnya? Tapi gangguanku jatuh ke mata Wenqi. Tapi itu membuatnya tertawa geram. Tampaknya yang mulia ketujuh kami sekarang enggan pulang. Pastoral ketujuh. Jiang Sui tercengang. Melihat ke belakang mengalihkan matanya kepadaku. Wajahmu tiba-tiba berubah dingin dan musim gugur, kau mencoba memberontak. Aku tidak mencoba memberontak, Leng Qingqiu masih tenang. Suara itu menjadi dingin. Aku hanya ingin keempat kaisar. Kembalikan apa yang bukan milikmu. Kau bicara begitu banyak omong kosong. Jiang Sui belum selesai bicara. Hanya oleh Liu Ruyan yang tidak sabar yang telah menunggu lama. Ditendang ke dasar. Dia bergerak. Dengan kejam merobek liontin Jiang Sui Bojian. Tidak diizinkan. Ketika aku melihat liontin itu dicuri, Jiang Sui semakin menanggapinya. Dia berjuang dengan panik untuk mendapatkan liontin itu kembali. Tapi aku tidak ingin memotong pipiku dengan jarum terbang.
Sheng Sheng menghentikan semua gerakan selanjutnya. Jiang Sui mendongak mendengar kata-kata itu dengan tatapan kosong. Tak percaya bahwa Ah Ci sekarang malah ingin mengkhianati negara. Tak masuk akal dalam SMS. Sebaliknya, dia memaki Leng Qingqiu dengan wajah kelam. Cepat. Leng Qingqiu mengambil liontin itu. Apa ini? Aku juga sedikit penasaran. Leng Qingqiu melihat kontrak di mataku. Suara itu jatuh begitu saja. Liontin itu berubah menjadi abu di tangannya. Di saat yang sama, aku jelas sudah merasakannya sejak lama. Sistem tanpa gerakan. Atau apakah itu indah? Jejak kekuatan jiwa yang tertinggal. Dia berterima kasih padaku. Dan kemudian menghilang. Dengan lega dan lega. Liontin itu tak hanya menyembunyikan pesona. Itu juga menekan jiwa lagu pastoral. Tapi apa kesalahannya? Tiba-tiba aku merasa sedikit sedih. Sampai ada pedang di depan mata. Pria yang memberi pedang itu masih berwajah bau. Apa yang harus dilihat bukannya dengan kejam. Jika tidak melakukannya, cukup siapkan dan tunggu kenikmatannya. Jadi aku tersenyum mendengar SMS itu. Memegang pedang dan menusuk ke jantung Jiang Sui. Tapi tidak ada sashimi. Karena Leng Qingqiu berkata, aku bukan satu-satunya yang ingin membalas dendam pada Jiang Sui. Jiang Sui memiliki garis keturunan guru kekaisaran wanita sebelumnya. Entah dari mana dia berasal. Mulai menjarah keberuntungan orang lain. Awalnya hanya pastoral. Kemudian ambisinya tumbuh. Pada akhirnya, bahkan orang yang merencanakan untuknya. Permaisuri selama separuh hidupnya. Dia mencuri sebagian besar keberuntungannya. Dan itu mengarah pada penyakit ini. Aku akan segera mati. Aku telah merencanakan sejak lama untuk orang-orang ini hari ini. Shang Sui diturunkan lebih dulu. Ini berantakan. Saat itulah, kuil Konfusianisme tiba-tiba mengambil kursi utama. Ketuk kakimu dan ambil secangkir teh di sebelah kanan. Orang-orang yang mengangkat alisnya dan tidak memiliki orang tua di kiri dan kanannya. Mengapa kau tidak membiarkanku duduk di kursi ini saja? Aku juga bisa menjadi saksi untukmu. Wenqi menatapku tanpa berkedip. Beberapa kata terakhir hampir mengertakkan gigi. Aku mati rasa. Leng Qingqiu adalah orang pertama yang pergi. Dan dia menatapku. Yao Yao Changfu. Ruyan Liu tidak mau pergi. Jadi aku tidak pernah memperhatikannya. Harapan di mata orang ini sedikit kecewa. Akhirnya, dia berbalik dengan ekspresi kesepian. Dua orang yang menikah telah pergi. Tidak ada satupun yang tersisa. Wenqi tidak tersenyum. Apakah Anda ingin saya pergi dan menemukan beberapa orang untuk Yang Mulia Pangeran Ketujuh? Kecemburuan yang akrab ini. Aku gemetar. Akhirnya, putaran tegas di paha. Secara paksa memeras beberapa air mata. Akhirnya aku menunggu sampai kamu datang menjemputku. Aku pikir kamu tidak menginginkanku lagi. Tangan yang memegang teh bergetar. Tapi tetap saja keras kepala Atong. Mungkinkah itu maumu? Itu seseorang bernama Atong. Oke, aku akan membantu Yang Mulia mencarikan seseorang untukmu sekarang. Kau bisa menemukan 17 atau 18 Atong. Benarkah kau mencarinya jika kau punya kemampuan? Jangan kira aku tak melihatmu tak bisa menahan diri. Sudut bibir terangkat. Aku mengeluh dalam hati. Lalu duduk di tanah dan merasa dirugikan Baba Aton aku sakiti. Benar saja. Detik berikutnya aku mencium bau wajah dan kotoran ini. Keceplosan di tempat yang sakit. Coba kulihat. Akibatnya, aku menangkap orang itu begitu dia tiba di depanku. Tersenyumlah padanya untuk menyenangkan Atong. Jangan marah. Barulah Wenqi bereaksi. Wajah gelap. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan sangat hati-hati. Setelah memastikan bahwa tak ada luka. Karena itulah ia mencibir dan mencari Atong. Lalu kuantar kau menemuinya. Kau mau kan? Dentuman keras dalam hatiku. Tanpa sadar memeluk lengan Wenqi. Padat suaranya, haru. Istri Wenqi tadinya akan mendorong tanganku. Tiba-tiba sebuah dayung. Lalu merah. Sedikit demi sedikit, menjalar ke wajah putih tampan itu. Pohon willow telur seperti asap pernah berkata bahwa seseorang menghapuskan istri yang tak terhitung jumlahnya. Maka over. Semua usahaku telah sia-sia untuk memainkan keberadaanku untukku.
Awalnya aku tak menyangka itu adalah kata-kata. Tapi hari ini kita bertemu. Dia membuatku merasa sangat mirip Atong. Terutama rasa cemburu. Atong melupakan banyak hal setelah bangun tidur. Kepribadian memang banyak berubah. Sekarang aku memikirkannya, seharusnya kata-kata itu tidak bisa menahannya lagi. Jadi sedikit demi sedikit. Ungkapkan sifat aslimu padaku. Dasar bodoh saja. Kurasa seseorang akan begitu karena makanan yang kau berikan. Kuputuskan untuk mengikutimu sepenuh hati. Bagus untukmu. Raja Wenqi Deng marah karena aku terus memanggilnya Atong. Tidak menyadari ada yang salah. Atong adalah stand-in yang telah disiapkan Wenqi untuknya. Aku tidak menyangka. Belakangan, Wenqi menjadi stand-in Atong. Dan Atong yang asli memasuki Menshan Pangeran keempat. Gali rahasia Jiang Sui. Menggunakan bintang Jerman sebagai alasan. Cobalah membujuknya datang ke Gunung Dawu untuk menekan bandit. Memancingnya menjadi umpan. Aku tersenyum canggung. Coba ganti topik 8 kata. Aku hampir menabung cukup banyak perak untuk menikahimu. Tanpa diduga, Wenqi mencibir lagi. Kau tahu di mana ini? Sarang bandit Dawushan. Wenqi sedikit mengangkat dagunya. Ini adalah maharku untuk diriku sendiri. Benteng Jiang Sui telah lama dikosongkan olehku. Tersembunyi di Gunung Dawu. Aku terkejut. Poster itu langsung bertepuk tangan. Wenqi bersekongkol. Sikap telah banyak mereda. Tak lama kemudian, wajahnya kembali suram. Mahar yang susah payah kupindahkan. Hampir saja semakin murah untuk kedua bajingan itu. Jadi aku harus terus mengikuti rambut. Tapi menggosok dan menggosok. Hidungku tiba-tiba menjadi sakit. Apakah sakit atau apa? Detik berikutnya. Wenqi sangat merasakan ada yang tidak beres denganku. Bukannya cemas. Aku malah menggeleng. Tanyakan padanya mengapa Anda ingin bersamaku saat itu? Ada banyak orang yang menginginkan hidupku dalam pertengkaran istana itu. Hanya satu Wenqi yang ingin menyelamatkanku. Ia tertegun sejenak lalu berkata tak sengaja. Aku tak begitu banyak berpikir saat itu. Bagaimana jika kau mati? Betapa sakitnya bagimu saat itu. Aku tak bisa bicara. Garis pandang berangsur-angsur kabur. Murid-murid sastra yang kukenal cantik. Sangat ambigu. Aku akan berteriak dengan sedikit luka. Lalu mengambil kesempatan untuk meminta banyak perhiasan indah padaku. Tapi kata-kata yang kubawa keluar dari api hari itu. Hampir semua kulit terbakar habis. Aku punya perlindungan sistem. Tapi teks itu tak punya apa-apa. Ia hanya mengikutiku ke dalam api. Mati atau mati. Hidup buruk. Wenqi menatapku dan tiba-tiba tertawa. Lirik ke kiri dan ke kanan kecuali kau. Tak ada yang akan mengira mataku terlihat bagus. Wenqi adalah putri yang merangkak keluar dari perut orang mati. Lahir bersama lagi. Waktu kecil, aku ditolak dan ditakuti oleh orang di sekitarku. Tapi vitalitasnya sangat ulet. Aku hampir masuk ke peti mati beberapa kali dan memanjat keluar lagi. Begitu banyak orang mengira dia monster. Tapi mungkin hanya kau yang akan mengatakan aku Siang Rui. Kata-kata itu menundukkan kepala mereka dan mengusap keberuntunganku. Aku terkejut dan tiba-tiba teringat sesuatu. Aku pernah menabrak Wenqi. Aku ingin menekuk mataku. Saking takutnya, aku buru-buru menghentikannya. Pisau juga memotong telapak tanganku saat itu. Untungnya, Wenqi tenang. Yang mulia tidak takut padaku. Kata-kata menatapku. Seperti menolak. Melepaskan ekspresi halus apapun di wajahku. Aku menggelengkan kepalaku. Aku berpikir betapa kerennya menyatukannya dengan Hyundai. Wenqi Xia, yang mulia menganggapnya bagus. Aku mengangguk dan memujinya dengan tulus dan indah. Tapi mereka semua bilang aku monster pembunuh. Monster apa? Aku bahkan tidak mau. Keceplosan bahwa kamu jelas-jelas Siang Rui. Teks itu tertegun. Lalu, senyum tulus mengembang ke mata indah itu. Meski hanya sesaat. Lalu aku melupakannya. Tapi aku tak menyangka kata-kata itu akan diingat begitu lama. Hatiku sakit entah karena apa. Jadi aku hanya memegang kata-kata dan kami mengklarifikasi. Sekarang juga, sekarang juga. Senyum di wajah Wenqi menegang. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menarik sudut mulutnya.
Aku akan menemanimu mati demi cinta. Butuh usaha keras untuk mencari tahu kebenaran. Lingkaran besar lainnya. Memikirkan cara untuk memperbarui hidupmu. Begitulah caramu membalasku karena mengatakan sesuatu yang salah. Aku mendongak. Pemandangannya menyentuh batu yang berantakan dan kekakuannya dahsyat. Lalu aku menelan ludah dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ragu-ragu. Bahkan, kau masih bisa menggunakan gulungan untuk membersihkan diri di sini. Wenqi mengatakan bahwa jika dia ingin kembali, dia harus menghibur pengawalan. Setidaknya seseorang membantunya mengawasi sudut sepanjang jalan. Ketika pergi, Wenqi secara khusus mengundang Leng Qingqiu dan Liu Ruyan datang ke pernikahan kami. Hanya saja tak ada yang peduli padanya. Jiang Sui diserahkan pada Liu Ruyan. Saat itulah aku mengetahui bahwa rumah besar jenderal difitnah karena memberontak. Jiang Sui yang menyalin rumah besar jenderal atas nama dirinya. Di depan Ruyan Liu lagi. Ditembak orang tua dan saudara perempuannya. Hanya karena Jiang Sui takut permaisuri akan mati. Dia tak bisa menahan rumah besar jenderal. Jadi sebaiknya kita pergi dulu. Malam saat aku mengetahuinya. Ruyan Liu datang mencariku. Dia hanya bertanya apa kau sedang. Apa kau juga menganggapku konyol? Aku tak menjawab. Jadi Ruyan Liu tertawa duluan. Aku juga berhutang nyawa padamu. Posisi di mana belati tajam menusuk ke jantung. Ruyan Liu menatapku dengan tenang. Matanya memohon agar aku mengembalikannya padamu, oke? Tapi terhenti oleh SMS. Aku memikirkannya. Atau diletakkan sebelumnya. Telinga pedang yang sudah terlanjur dibuat dijejalkan ke Liu Ruyan. Aku harus menghidupi keluargaku sekarang. Tak banyak perhiasan giok di sekitar. Gunakan saja. Lagi pula ini sama jeleknya. Katakan lagi. Trik yang kau ajarkan padaku sebelumnya cukup berguna. Itu menyelamatkanku dari kematian beberapa kali. Ruyan Liu dengan tatapan kosong memegang telinga pedang, menangis dan tertawa. Wenqi berkata dengan jijik bahwa orang ini gila. Keesokan harinya, Ruyan Liu pergi. Namun, sebaliknya, dia meninggalkanku sejumlah besar perhiasan emas dan perak. Leng Qingqiu kembali ke Beijing bersama Jiang Sui yang setengah mati. Dia perlu mengambil apa yang telah dilakukan Jiang Sui selama ini. Satu persatu, itu dipublikasikan. Aku tidak melihat sisi terakhir dari Leng Qingqiu. Uang untuk tawaran akun kali ini. Atau diserahkan kepadaku oleh anak buahnya? Bayarannya sangat besar. Tapi Leng Qingqiu memberiku catatan. Catatan itu ditekuk beberapa kali. Tidak melihatnya. Wenqi ingin menungganginya dan menghajarnya. Tapi kuhentikan, dan itu menyakitkan. Aku menyesal, kau bisa memberiku sepatah kata pun sekarang, dan aku akan segera. Kata-kata sarkastik. Semua terhalang bar besarku. Pasangan cantik itu menatapku kosong. Sebuah wajah tiba-tiba meledak dan memerah. Seolah-olah seluruh orang telah matang. Dia membuka mulutnya. Aku tak bisa melontarkan setengah kata untuk waktu yang lama. Aku masih tersenyum bodoh. Leng Qingqiu berkata. Orang pertama yang mengenali bahwa aku bukan pastoral. Itu teksnya, aku sangat senang. Dengan musim gugur yang dingin. Apa yang ditunjukkan roh rubah ini padamu? Aku tak akan memberitahumu bahwa Bama sakit. Jika aku percaya lagi padamu, aku akan jadi bodoh dan sakit hati. Singkirkan tanganmu dan biarkan aku melihat hehe.